Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang video penanaman cabai rawit. Sebelumnya perkenalkan, saya Agniara Rakabita. Saya Angelia Artika Devi. Saya Rakalingga Mardika. Saya Welman Maikris Jonathan. Saya Bayu Nugroho. Saya Pranjekoni Asibuhan. Selamat menyaksikan. One eternity later. Tanaman cabai berasal dari benua Amerika, khususnya wilayah seperti Meksiko, Peru, dan Bolivia. Cabai telah dibudidayakan sejak sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu oleh suku-suku di Amerika Tengah dan Selatan. Penyebaran cabai ke berbagai belahan dunia bermula ketika Christopher Columbus membawa tanaman ini ke Eropa setelah penjajahannya pada akhir abad ke-15. Dari Eropa, cabai kemudian menyebar ke Asia dan Afrika melalui jalur perdagangan internasional. Di Indonesia, cabai diperkirakan masuk pada abad ke-16 melalui perdagangan Portugis dan Spanyol. Karena Indonesia memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab, tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik dan cepat menyebar ke berbagai daerah. Sejak saat itu, cabai menjadi salah satu bumbu utama dalam masakan Nusantara dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai bahan pangan maupun sebagai komoditas pertanian. Penyebaran cabai rawit. Wilayah penyebaran tersebar luas di Indonesia. Tumbuh subur baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Biasanya 0 sampai 1.500 mdpl. Kondisi iklim sangat cocok di daerah tropis dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan intensitas cahaya matahari. Karena tumbuh optimal pada tanah subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik dan tidak bergenang air dengan pH 5,5 sampai 6,8. Penyebaran generasi pembungaan terjadi optimal dengan sinar matahari 10 sampai 12 jam sehari. Bunga pertama yang muncul di percabangan liye yang sering dipangkas untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif batang dan daun sebelum fokus ke pembuahan. Penyebaran alami. Benih cabai rawit tersebar melalui kotoran burung sehingga sering disebut derperper. Tanaman cabai rawit memiliki nama ilmiah Capsicum frutescens L dengan kingdomnya Plantae. Lalu divisinya ada Spermatophyta dengan subdivisi Angiospermae. Kelasnya adalah Dicotyledonae atau Magnoliopsida dengan ordonya adalah Solenales. Lalu familinya adalah Solenaceae dengan genusnya adalah Capsicum dengan spesies Capsicum frutescens L. Jadi morfologi pada tanaman cabai itu yang pertama ada bagian akar, batang, daun, buah, dan bunga. Yang pertama ada bagian akar. Bagian akar pada tanaman cabai merupakan akar tunggang yang memiliki satu akar utama dengan banyak cabang akar kecil di sekitarnya. Akarnya berwarna putih hingga kecoklatan dan umumnya menyebar pada lapisan tanah bagian atas. Struktur akar yang bercabang membantu tanaman menyerap air dan unsur hara secara lebih efektif. Terus, manfaat akar pada tanaman cabai. Yang pertama itu ada menyerap air dan unsur hara dari tanah. Yang kedua, menopang dan memperkuat posisi tanaman agar tidak mudah roboh selama masa pertumbuhan. Yang kedua, ada bagian batang. Batang tanaman cabai berbentuk silindris atau bulat memanjang, tumbuh tegak
dan memiliki ruas serta buku yang jelas sebagai tempat munculnya daun, cabang, bunga, dan buah. Batangnya berwarna hijau saat muda, kemudian akan menjadi lebih keras dan agak berkayu saat bertambah umur. Manfaat batang tanaman cabai: yang pertama, menopang daun, bunga, dan buah agar tanaman dapat berdiri tegak. Yang kedua, menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tanaman. Daun: bentuk daun lonjong atau oval atau lanceolate. Cirinya itu daun tunggal tidak menyirip, ujung daun runcing, pangkal daun tumpul atau membulat, tapi daun halus atau bergelombang ringan kadang ada. Permukaan daun licin dan berwarna hijau. Daun tersusun bergantian atau tidak berhadapan pada batang. Bunga: jenis bunga itu bunga sempurna atau mengandung benang sari dan kutek. Cirinya itu bunga berukuran kecil hingga sedang. Warna bunga biasanya putih atau kadang agak kekuningan. Bunga muncul dari ketiak daun, antara daun dan batang. Biasanya bunga tunggal, tetapi bisa muncul beberapa bunga sekaligus. Setelah bunga rontok, bakal buah mulai terbentuk. Yang kelima ada buah. Buah cabai berasal dari bunga dan terdapat buah cabai tunggal. Ciri-cirinya yang pertama termasuk buah atau biji. Bentuknya juga bervariasi, panjang, kecil, atau bulat. Warnanya warna hijau muda saat merah menjadi merah, kuning, atau oranye. Kulit tipis dan mengkilap, daging berair. Banyak biji kecil di dalamnya. Rasanya pedas karena kandungan kapsaicin. Yang pertama di bidang kesehatan, dia memiliki vitamin A yang bagus untuk kesehatan kulit dan juga mata. Memiliki vitamin C yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu tanaman cabai rawit sendiri itu mempunyai zat antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Lalu di dalam tanaman cabai rawit memiliki kandungan zat yang bernama capsaicin yang membantu untuk melancarkan peredaran darah kita dan juga untuk meningkatkan metabolisme. Manfaat tanaman cabai di sekolah. Yang pertama, sebagai media pembelajaran IPA dan biologi, karena siswa bisa mempelajari bagian dan pertumbuhan tanaman secara langsung. Yang kedua, melatih tanggung jawab siswa dalam merawat tanaman dan membuat lingkungan sekolah menjadi lebih hijau dan sejuk. Dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kewirausahaan dari hasil panennya. Mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan, seperti pada tanaman cabai rawit. Ekonomi atau ketahanan pangan. Cabai dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan sehari-hari dan jika panen bisa menghemat pengeluaran atau dijual. Melalui praktik ini, kami dapat mengetahui cara menanam dan merawat tanaman dengan baik, serta tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana cara agar tanaman tersebut tidak layu. Juga kami belajar gimana caranya agar sabar dalam proses menanam tanaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.